Lebih dari 9.000 jiwa tewas dalam konflik Israel-Hamas. PBB sudah mengeluarkan resolusi gencatan senjata tapi diabaikan oleh Israel. Solusi apa yang masih bisa dilakukan dunia termasuk Indonesia untuk perdamaian? Kita akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional Dino Patijalal dan ada Bung Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Dino, Bung Dev. Selamat malam, gimana Cindy. kabarnya? Baik, Sehat? Pak Dino, usulan resolusi untuk gencatan senjata ditolak atau diabaikan oleh Israel. Apakah ini bisa dibilang sebagai deadlock? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk membendung Israel untuk menghentikan serangannya ke Palestina? Wah, pertama, kalau seruan Majelis Umum PBB itu memang uh, suatu seruan moral, ya, bukan suatu instruksi politik yang harus dilaksanakan di lapangan. Kalau itu kan urusan dari Dewan Keamanan PBB, tapi Dewan Keamanan PBB sendiri bungkam karena ada veto ya dari Amerika Serikat ya yang akan selalu menolak untuk menekan Israel ya. Jadi seruan Majelis Umum PBB lebih dianggap sebagai ukuran hati nurani dan pandangan masyarakat internasional terhadap krisis di Gaza ini. Tapi memang bisa ditebak Israel, Perdana Menteri Netanyahu tidak akan mendengarkan karena dia kredibilitas politiknya adalah sebagai warrior ya. Dan sekarang yang dia inginkan hanya satu, menunjukkan kepada publik dalam negerinya bahwa dia bisa menghukum Hamas sebagai serangan balasan terhadap serangan Hamas tanggal 7 Oktober. Jadi dia ada tujuan yang sangat khusus yaitu untuk menghukum Hamas dan mungkin ada tujuan-tujuan lain ya. Tapi sampai hal itu terjadi, dia tidak akan mendengarkan Amerika Serikat, tidak akan mendengarkan PBB, tidak akan mendengarkan siapapun. Dia sedang gelap mata sekarang gitu ya. Dan ini sangat disayangkan karena sekarang akibatnya korban itu adalah rakyat sipil di Gaza yang terdiri dari orang tua dan wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan ini benar-benar merupakan tragedi kemanusiaan dan juga menurut saya double standard ya yang ditunjukkan oleh negara-negara yang mendukung Israel. Karena ini kalau terjadi di tempat lain pasti mereka akan marah ya. Tapi karena dilakukan oleh Israel mereka menjadi soft gitu ya. Segitu powerfulnya Israel ya? Israel memang negara negara asing yang paling powerful di Amerika ya, dan juga di beberapa negara Barat adalah Israel karena berbagai hal ya, lobby politik lah, inilah dan itulah gitu ya. Kalau kondisi seperti itu lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia untuk menghentikan serangan Israel di Gaza? Well, masyarakat dunia juga ada pengaruh ya, negara-negara Arab ada yang mempunyai hubungan dengan Israel ya, misalnya Emirat ya dan beberapa negara Arab yang barusan menjalin hubungan dengan Israel. Jordan baru menarik duta besarnya gitu ya. Saudi juga kalau tidak salah ya. Jadi ada tekanan-tekanan yang dilakukan. Saudi tidak punya hubungan dengan Israel, Jordan ya. Tapi negara-negara Arab terus yang mempunyai hubungan dengan Israel terus menekan dan memang sangat terbatas gitu ya. Kalau menurut saya Israel hanya mulai akan mengendurkan serangannya kalau dia sudah bisa merasa menunjukkan kepada publik dalam negerinya bahwa ini kita sudah berhasil menghukum Hamas. Mereka sudah berapa ratus orang yang kita tewaskan ya. Walaupun dengan ribuan warga di Gaza yang menjadi korban, bagi mereka tidak peduli ya. Kapan titik itu akan tercapai? Karena tentu pasukan Hamas akan melawan dengan sengit ya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja gitu ya. Jadi ini ya suatu konflik yang sangat kompleks dan akan berlanjut terus ya. Dan mudah-mudahan memang ada intervensi yang bisa menghentikan dan terjadinya gencatan senjata ini. Mudah-mudahan ada intervensi yang sampai sekarang kita masih belum tahu siapa yang bisa melakukan intervensi itu untuk menghentikan Israel menyerang Gaza. Kalau Bung Dev tadi Menlu Retno Marsudi sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah all out untuk meminta menghentikan perang antara Israel dan juga Hamas yang menewaskan ribuan jiwa di Gaza. Dari Komisi 1 DPR, bagaimana mendorong pemerintah mengupayakan apa lagi Indonesia sejauh ini untuk menghentikan perang?
Ya, kita harus tetap menyuarakan di forum-forum internasional, baik forum multilateral ataupun bilateral. Terus kita tetap sampaikan sikap kita, kemarahan kita dan kekecewaan kita terhadap eh, pembunuhan pada anak-anak dan perempuan mereka yang tidak berdosa. Ini kan perang bukan antara rakyat Palestina lawan Israel. Ini adalah pertempuran yang diinisiasi oleh Hamas menyerang um, warga Israel, ya, mereka yang sedang nonton konser, mereka yang sedang tinggal di rumah, ada yang um, manula, ada yang anak-anak bayi ada yang sampai dengan dipotong, dimutilasi, terus juga ada sejumlah gadis-gadis perempuan yang dari luar Israel pun sedang menikmati konser, tiba-tiba diculik, digebukin, bahkan ada yang juga mendapatkan perlakuan tidak senonoh, ya. Nah, ini semua adalah kekejaman. Tapi pembalasan dari Israel itu juga tidak bisa dijustifikasi. Itu mereka melakukan kejahatan yang lebih mengerikan dengan melakukan bombardir secara membabi buta. Nah, tapi mereka tetap mendapatkan dukungan, ya, bukan saja mereka tidak mendengarkan seruan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat terus-menerus mengirim bantuan. Kita lihat di media, Amerika Serikat baru meng-approve berapa? Sekitar 15 miliar dolar bantuan senjata lagi ke Israel, ya, seperti bantuan senjata yang mereka kirim ke Ukraine, ya. Tapi sementara di negaranya sendiri masyarakatnya sudah kesusahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, jadi di sini Amerika bukan hanya double standard, tapi menurut saya mereka tuh sudah hipokrit malahan. Mereka di sisi lain, ketika Rusia melakukan konflik kepada Ukraine, mereka mengecam Rusia macam-macam. Lalu negara Barat semuanya berbondong-bondong blokade Rusia, sehingga nggak bisa melakukan penjualan terhadap makanan dan juga energi Rusia. Nah, tapi begitu Israel, mereka malah memberi bantuan militer secara besar-besaran, mengirim kapal induknya untuk melakukan perlindungan kepada Israel kalau dikhawatirkan bila mana Yemen ataupun Iran melakukan serangan. Nah, ya ini jadi seperti another proxy war gitu loh, ya. Apakah ini akan jadi Afghanistan baru, Vietnam baru? Ya, ini bisa berkepanjangan terus-menerus. Dan juga kita lihat demografinya Palestina itu lebih dari, sama seperti di Indonesia, lebih dari setengah itu adalah di usia produktif. Dan itu jadi jumlah pejuangnya akan terus bertambah. Jadi serangan mereka tidak akan kekurangan pejuang. Jadi ini akan terus menimbulkan dan juga memperkuat apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Indonesia, Bung Dev, dilakukan oleh Indonesia untuk menghentikan ini, dan juga proses evakuasi warga negara Rusia di Gaza yang masih terkendala sampai saat ini. Apa yang didorong dari Komisi 1 DPR? Ya, pertama kita harus terus meminta siapapun itu warga Indonesia yang ada di sana harus terus kita evakuasi. Kemarin baru sudah ada yang dievakuasi kan. 14 istri, terus memang bila ada lagi ya tetap harus kita upayakan supaya bisa kita evakuasi. Lalu juga kita harus meminta negara-negara Arab sekitaran Israel dan Palestina untuk bisa membuka pintunya supaya kita bisa mengirim bantuan, dan juga kita harus melakukan komunikasi, ya tidak bisa komunikasi formal tentunya, ya harus back channeling kepada pihak Israel ataupun kepada pihak Hamas, agar bantuan kita itu bisa masuk ke titik-titik di mana dibutuhkan, ya. Bantuannya itu juga tentu ya pasti bantuan makanan, bantuan obat-obatan, ataupun juga peralatan untuk melakukan evakuasi para korban-korban yang terkena serangan tersebut. Pak Dino, tadi Anda menyatakan bahwa Israel akan berhenti jika sudah merasa sesuai dengan tujuannya untuk menghukum Hamas. Tapi ini kan kita tidak tahu kapan. Sementara di Gaza warga terus seperti berjudi dengan waktu, nyawanya berjudi dengan waktu, selalu dalam ketakutan. Intervensi harus dibutuhkan oleh siapapun yang bisa mengintervensi Israel untuk menghentikan serangan ini. Siapa yang paling bisa melakukan intervensi itu kalau tadi Pak Dino mengatakan Amerika Serikat pun sudah didengarkan oleh Israel? Ya, itu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Kita lihat Sekjen PBB aja sudah ada di perbatasan, ya kan. Perdana Menteri dan gagal juga, ya. Perdana Menteri Inggris juga sudah datang di Israel dan juga meninjau sekitar wilayah konflik, juga tidak didengar. Presiden Amerika pun mampir ke Israel dan juga tidak didengar. Jadi ini suatu pertanyaan yang sulit dijawab pada saat ini, karena
sekarang ini seperti yang saya katakan, Perdana Menteri Netanyahu sedang gelap mata, dan satu hal yang dia ingin buktikan adalah kredibilitas dirinya sebagai warrior ya di mata publik dalam negerinya gitu ya. Baik. Menjawab pertanyaan Cindy tadi, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk jangka panjang ya, atau jangka pendek juga, sebetulnya kita harus, satu-satunya jalan adalah mengusahakan solusi politik ya. Solusi militer baik dari Hamas maupun Israel tidak akan bisa menyelesaikan masalah, sementara solusi politik yaitu two state solution, obat satu-satunya sudah kehilangan sudah kehilangan dukungan gitu ya, dan ini yang harus kita hidupkan lagi. Baik, konsistensi seruan dunia untuk menghentikan perang Israel dan Hamas ini yang dibutuhkan untuk bisa menghentikan perang dan juga kejahatan kemanusiaan Israel. Terima kasih Pak Dino Patijal, terima kasih juga Bung Dev Laksono sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Cindy.